Jangan mendengarkan perkataan orang lain. Apakah benar? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Komunikaraya. Pernah nggak sih kalian mendengar kata-kata seperti ini? Jangan mendengarkan kata orang lain, karena dirimu adalah dirimu sendiri. Atau teruslah melangkah maju tanpa memodulikan orang lain di sekitarmu. Aku sendiri sih sering mendengarnya, terutama dari para motivator di berbagai media. Aku punya satu cerita. Ada seseorang yang memiliki keinginan besar untuk menjadi penyanyi. Setiap hari, Rico selalu latihan bernyanyi, bahkan di tengah-tengah kesibukannya bekerja. Tapi sayangnya, di sekitarnya banyak orang yang pesimis. Mereka bilang nyanyi itu cuma hobi, gak bisa menjadi karir yang nyata. Awalnya Rico merasa down, tapi kemudian dia ingat kata-kata motivasi yang sering didengar. Jangan dengarkan kata orang lain. Kemudian Rico pun terus berlatih tanpa memodulikan komentar negatif. Rico selalu berlatih seiring berjalannya waktu. Ia mulai merenung. Lalu ia bertanya kepada diri sendiri, apakah benar aku harus menutup telinga sepenuhnya dari pendapat orang lain? Kemudian Rico pun menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwasanya tidak semua kritik itu buruk. Ada juga kritik yang membantu kita untuk berkembang. Suatu hari Rico pun bertemu dengan seorang mentor yang bijaksana. Sebut saja namanya Pak Bambang. Pak Bambang yang bijaksana itu pun berkata, Rico, mendengarkan kritik itu penting. Tetapi kita juga harus bisa menyaring mana yang membangun dan mana yang menjatuhkan. Kita perlu introspeksi dan melihat kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh. Seiring waktu berjalan, Rico pun mulai mengubah caranya menanggapi kritik. Ia belajar untuk menerima masukan yang membangun dan memperbaiki diri. Ternyata hal ini membawa perubahan besar terhadap diri Rico. Ia jadi lebih percaya diri dan kemampuan bernyanyinya semakin baik. Ia mulai tampil di berbagai acara dan akhirnya impiannya pun menjadi kenyataan. Rico menjadi penyanyi profesional. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa mendengarkan perkataan orang lain itu tidak sepenuhnya salah. Yang penting adalah bagaimana kita menanggapi kritik tersebut. Langkah pertama yang perlu kita ambil pastinya adalah introspeksi diri. Cari tahulah di mana letak kesalahan kita, lalu kita harus berusaha dengan keras untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Kita semua hidup berdampingan sebagai makhluk sosial. Apa yang kita lakukan pasti berdampak pada orang lain. Misalnya, kalau kita membuang sampah sembarangan, pasti ada yang marah atau setidaknya terganggu. Ini disebut sebagai reaksi sosial, yaitu respons dari lingkungan terhadap tindakan kita. Dari sini kita tahu bahwa apa yang dilakukan kita selalu dinilai oleh orang di sekitar kita. Maka penting untuk melihat kritik sebagai cermin untuk introspeksi. Kalau ada yang bilang kita bau, mungkin kita memang perlu mandi. Kalau ada yang bilang kita pelit, mungkin kita perlu lebih berbagi. Jadi, yang penting adalah bagaimana kita menanggapi kritik tersebut. Nah, setelah kita tahu pentingnya mendengarkan kritik dan menggunakannya untuk berkembang, yuk kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kita sedang berada di sebuah taman, menikmati sore yang indah. Ada banyak orang di sekitar kita, masing-masing dengan cerita dan pendapat mereka sendiri. Kadang kita mendengar komentar dari mereka yang berjalan melewati kita. Ada yang memuji dan ada juga yang mengkritik. Bagaimana kita menanggapi semua itu? Ada beberapa cara untuk menanggapi masukan-masukan dari orang lain terhadap diri sendiri. Pertama, kita sebut sebagai filter masukan, yaitu saat mendengar komentar atau kritik, bayangkan kita sedang menyaring air di sebuah sungai. Kita hanya ingin mengambil air yang bersih dan jernih, bukan? Begitu juga dengan kritik.
Pertimbangkan sumber dan niat dari masukan tersebut. Apakah kritik itu datang dari orang yang ingin kita berkembang, atau orang yang hanya menginginkan untuk menjatuhkan kita? Lalu yang kedua, ada caranya introspeksi diri. Nah, ini penting banget. Setelah menyaring kritik, kita perlu merenung sejenak. Seperti berdiri di tepi danau, melihat bayangan diri di permukaan air. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut? Jika ya, berusahalah untuk memperbaiki diri. Lalu kemudian ada cara ketiga, sebut saja pengembangan diri. Gunakan kritik yang membangun sebagai bahan bakar untuk pengembangan diri. Bayangkan kita sedang menanam bunga di taman. Kritik yang baik adalah seperti pupuk yang membantu bunga kita tumbuh jauh lebih indah. Belajarlah dari kesalahan dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kemudian langkah keempat, jaga keseimbangan. Tetap fokus pada tujuan dan prinsip pribadi. Seperti berjalan di atas tali, kita harus menjaga keseimbangan. Jangan biarkan kritik yang tidak berdasar menggoyahkan keyakinan dan tujuan hidup kita. Lalu yang terakhir adalah sikap positif. Hadapilah semua kritik dengan sikap positif. Anggap saja kritik sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai ancaman. Seperti matahari yang selalu bersinar setelah hujan, kita pun bisa tetap bersinar setelah menerima kritik. Dan yang paling penting, selalu ingat bahwa perjalanan kita adalah milik kita sendiri. Kritik dan saran adalah bagian dari perjalanan itu. Tapi bagaimana responsnya adalah pilihan kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Komunika Raya dan jadilah bagian dari komunitas yang saling mendukung. Ingat, setiap dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah luar biasa.